Selamat siang anak-anak. Bagaimana? Sehat semua kan? Nah, jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker, jaga protokol ya. Karena sekarang masih pandemi. Nah, walaupun pandemi, jangan malas-malasan buat belajar. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan profil geografi negara Korea Utara dan letak Korea Utara. Korea Utara adalah salah satu di negara Asia Timur. Nah, negara ini menempati bagian utara semenanjung Korea. Kemudian dari daratan Asia, di Korea Utara ini ada di antara Laut Timur, ya, Laut Jepang dan Laut Kuning. Nah, kemudian kalian tahu luas wilayah negara Korea Utara? Dan jika tidak tahu, Bapak akan mulai tahu ya di sini. Luas Korea Utara ini mencakup sekitar 55% dari luas daratan. Kemudian letak astronomisnya juga ini 37 lintang utara sampai 43 lintang utara. Kemudian dan 124 bujur timur sampai 131 bujur timur. Secara letak geografis, ya, Korea Utara berbatasan dengan Cina dan Rusia. Kemudian ibu kota dari Korea Utara ini yaitu Pyongyang adalah pusat industri dan transportasi utama yang terletak di dekat pantai sebelah barat dari semenanjung Korea. Kemudian relief kota Korea Utara, ya maksud Bapak, pegunungan dan lembah menjadi ciri utama geografi Korea Utara. Nah, dataran tinggi Korea Utara ini memiliki ketinggian rata-rata 3.300 kaki atau 1.000 meter ya di atas permukaan laut dan membentuk atap topografi seluruh semenanjung Korea. Nah, kemudian gunung tertinggi di Korea Utara ini menjulang di tepi utara dataran tinggi di pegunungan Changbai, ini juga bisa disebut seperti itu. Kemudian sepanjang perbatasan Tiongkok Korea juga merupakan gunung berapi yang sudah tidak aktif lagi, di mana dicirikan oleh danau kawah yang besar di atasnya. Kemudian di sini pegunungan Nangnim. Nah, pegunungan Nangnim ini membentang dari utara ke selatan melalui bagian tengah negara ini, berbentuk celah antara lereng timur dan barat semenanjung. Wilayah Gangnam dan Mangyang dan Gunung Onjim dan Mayora, semua ekstensi strukturnya itu sejajar satu sama lain ke arah barat gitu. Jadi semua pegunungan ini sama. Kemudian dataran lembah dan sungai besar berkembang di antara pegunungan bagian barat, bergabung di sepanjang dataran pantai yang sempit dan tidak beraturan ya. Jadi pantainya itu tidak beraturan. Gunungnya ini juga membentang dari pegunungan Nangnim ke timur laut. Kemudian membentuk juga lereng curam antara dataran tinggi Kaema dan Laut Timur. Nah, pegunungan Tabe ini terbentang dari tenggara Korea Utara ke Korea Selatan di sepanjang pantai timur. Salah satu puncaknya yaitu Gunung Kumgang. Ini tingginya 1.638 kaki. Nah, di sini pegunungan ini sangat terkenal sekali akan keindahan alamnya dari ketinggian. Kemudian sungai besar di Korea Utara. Nah, selain pegunungan, di sini juga terdapat sungai yang besar di Korea Utara. Nah, sungai terpanjang Korea Utara. Nah, siapa yang tahu sungai terpanjang di Korea Utara? Jika tidak tahu, ini adalah sungai
Yalu. Sungai Yalu. Dalam bahasa Korea disebut Amnok. Sungai ini berada di lereng selatan Gunung Baekdu dan mengalir ke barat daya sekitar 500 mil atau 800 km. Nah, di sini Sungai Tumen ya. Di sini juga terdapat Sungai Tumen. Di sini dimulai dari Gunung Baekdu itu tadi ya. Kemudian mengalir ke arah timur laut sekitar 520 mil atau 520 km ke laut timur. Tidak ada aliran besar sepanjang pantai timur kecuali Sungai Tumen ini. Dengan semua sungai di sana seperti Yalu, Changon, Tidong, Charyong, dan Yesing mengalir ke Laut Kuning. Dataran lembah yang relatif besar yang membentuk sungai-sungai ini daerah pertanian ya, memanfaatkan sungai besar ini sebagai daerah pertanian. Jadi tidak salah lagi negara ini mayoritas menggunakan bertani masyarakatnya. Kemudian kondisi iklim Korea Utara. Nah, Korea Utara memiliki iklim umumnya itu sejuk, dingin ya. Dingin. Musim dingin di Korea itu di Desember hingga Maret akan terasa panjang ya dan dingin. Suhu rata-rata pada bulan Januari itu berkisaran 20 Fahrenheit sampai 7 Celcius di selatan dan 10 Fahrenheit sampai 23 Celcius di bagian utara. Nah, selain dingin, di sini juga ada musim panas yang terjadi di bulan Juni hingga September. Nah, akan terasa hangat di sebagian besar wilayahnya dengan suhu rata-rata pada bulan Juli di atas 60 derajat Fahrenheit sekitar 20 Celcius. Karenanya kisaran suhu tahunannya di negara ini cukup besar, yaitu sekitar 54 Fahrenheit sampai 30 Celcius di Pangoyang dan sekitar 77 Fahrenheit sampai 43 Celcius di Cheonggang. Nah, kemudian di sini sebagian ya besar wilayah negara ini menerima curah hujan sekitar 40 inci atau 1000 mm per tahun. Kemudian dataran tinggi di pedalaman utara hanya menerima sekitar 24 inci. Nah, jadi ada bedanya setengah curah hujan lebih banyak jatuh di dataran rendah, tapi di dataran tinggi maksud Bapak ya, ini menerima hanya 24. Jadi hanya sekian persen saja di dataran tinggi ini. Nah, kemudian hilir lembah sungai Tidong hanya 32 inci. Nah, jadi rata-rata menerima curah hujan seluruhnya ini 48 dan 52 inci atau 1220 dan 1320 mm per tahun. Kemudian sekitar 3/5 dari curah hujan tahunan yang terjadi 4 bulan yaitu dari Juni hingga September. Nah, konsentrasi curah hujan yang sangat tinggi terkait dengan musim panas yang lembab Samudra Pasifik, kadang-kadang menghasilkan topan tropis. Nah, hanya sebagian kecil dari total curah hujan terjadi di musim dingin. Umumnya dalam bentuk hujan salju. Salju di Korea Utara bisa turun secara lokal, seperti pegunungan Tabe, terjadi sekitar 200 hari bebas salju di sepanjang pantai. Tetapi di dataran tinggi Keima Utara hanya kurang dari 120 per hari. Nah, jadi seperti itu. Sampai sini paham anak-anak? Nah, Bapak harap paham ya.
Kemudian lanjut di karakteristik flora dan faunanya. Nah, selain keindahan alam dari Korea Utara, kemudian dataran tinggi, kemudian sungai-sungai besar yang ada di Korea Utara, di sini juga ada flora dan fauna. Nah, di dataran tingginya ini, terutama di sekitar Gunung Pektu ya, Gunung Pektu terdiri dari pohon jenis konifer seperti cemara Siberia, cemara pinus, dan pinus Korea. Nah, dataran rendah sebelah barat pada awalnya ditutupi oleh hutan campuran beriklim sedang dengan banyak jenis tanaman di dalamnya. Tetapi diferentasi yang terjadi secara terus-menerus hanya menyisakan sebagai kecil dari hutan asli. Nah, sebagian besar dataran rendah di Korea Utara saat ini dibudidayakan, kecuali untuk beberapa bukit yang tertutup dengan hutan pinus kecil yang bercampur dengan pohon di sini pohon ek, linden, maple, dan birch. Bapak kurang tahu itu ini pohon-pohonnya seperti apa, tapi nanti pertemuan selanjutnya Bapak jelaskan ya. Di sepanjang sungai ini ya yang terkena banjir atau di tanah yang terlalu berbatu dapat ditemukan alang-alang. Nah, alang-alang pohon mulberry liar dan Poplar Italia. Ikan di dalam sungai umumnya juga ditemukan ikan mas dan belut. Jadi banyak ya di sini flora dan faunanya dari Korea Utara. Nah, karena pengundulan hutan maksud Bapak, populasi Rusia, kijang, gunung, kambing, harimau, dan macan tutul telah sangat menurun dan terbatas hanya ada di hutan terpencil. Namun di dataran negara ini masih ada terlihat merpati bangau, nah yang bersarang di dekat area tempat tinggal manusia, dan beberapa jenis unggas air yang berimigrasi turun ke sawah-sawah penduduk. Ini banyak macamnya. Kemudian Korea Utara ya, ini telah menjadi cagar alam de facto. Dulunya area ini merupakan tanah pertanian dan kemudian menjadi medan pertempuran ya sejak berakhirnya perang Korea pada tahun 1953. Nah, dan daerah ini salah satu menjadi daerah yang paling tidak berkembang di Asia. Nah, zona wilayah ini mengandung berbagai jenis ekosistem hutan, estuari, dan lahan basah yang sering dikunjungi burung-burung yang berimigrasi. Jadi yang burung-burung berimigrasi ini banyak turun ke zona wilayah ekosistem hutan di Korea Utara. Nah, ini mengapa banyak? Karena di sini tempat perlindungan bagi ratusan spesies burung. Mengapa banyak di sini? Karena burung tersebut merasa aman di sana dan tempat dari ekosistem hutannya masih terjaga pada wilayah ini. Kemudian spesies burung ini adalah ya burung bangau dan mahkota merah yang hampir punah. Jadi burung mahkota merah ini sangat punah ya, yang hampir punah ya. Ini banyak turun di sini karena mereka nyaman di sini untuk tempat berimigrasi dan rumah bagi puluhan spesies ikan dan beruang hitam Asia. Kemudian di sini juga ada Lake Ness dan baik. Di sini Bapak akan meneruskan penjelasan Korea Utara dari yang kemarin. Ini Bapak melanjutkan. Jadi ini adalah peta dunia yang dimana letak dari Korea Utara ini di bagian Asia Timur. Asia Timur itu di sini. Ini Asia Timur. Nah, di sini ada Indonesia nih. Indonesia. Letak dari Indonesia ini bukan Asia Timur lagi, tetapi Asia Tenggara. Nah, seperti itu. Kemudian sampai sini paham?
Jika paham, Bapak akan menuliskan di peta Korea Utara. Jadi di sini ada peta Korea Utaranya. Kemudian di sini Bapak akan menjelaskan letak atau batas-batas wilayah dari Korea Utara. Di bagian timur ini berbatasan dengan Laut Jepang. Kemudian bagian utara di sini ini berbatasan dengan Rusia dan Cina. Jadi dua negara berbatasan dengan Korea Utara di sebelah utara. Kemudian sebelah barat itu di sini berbatasan dengan Laut Kuning. Kemudian di sini di bagian selatan berbatasan dengan Korea Selatan. Nah, Korea Utara ini 55% dari luas daratan semenanjung Korea. Dari kemudian 45% ini adalah lautan. Ini 45%-nya ini. Kemudian letak astronomis Korea Utara ini 37 derajat lintang utara sampai 43 derajat lintang utara dan 124 derajat bujur timur sampai 131 derajat bujur timur. Nah, jadi sampai sini paham ya batas-batas wilayah dari Korea Utara. Kemudian ibu kota dari Korea Utara ini ada yang tahu? Di mana letak ibu kota dari Korea Utara? Ini letaknya di sini. Pyongyang. Di sini ya. Ibu kota dari Korea Utara. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Selamat pagi.